Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami yaitu jaringan listrik, energi, dan telekomunikasi. Baiklah, saya Putri RNTS sebagai moderator dan sebagai pemateri pertama. Baiklah, yang pertama, apa itu jaringan listrik, energi, dan telekomunikasi? Jaringan listrik adalah sistem kompleks yang menghubungkan pembangkitan dan distribusi energi listrik. Kedua, jaringan energi. Jaringan energi adalah sistem yang menghubungkan berbagai sumber energi, distribusi, dan pengguna energi untuk memastikan pasokan energi yang andal dan efisien. Yang ketiga, jaringan telekomunikasi adalah sistem komunikasi yang dirancang untuk mentransmisikan suara, data, dan informasi lainnya. Adapun fungsi jaringan listrik, yang pertama, distribusi energi. Jaringan listrik mentransmisikan energi dari sumber ke rumah-rumah, bisnis, dan industri. Yang kedua, saluran komunikasi menjadi medium untuk mentransmisikan informasi dan data melalui jaringan telekomunikasi yang terintegrasi. Yang ketiga, pengamanan. Jaringan listrik memiliki sistem proteksi yang memastikan keamanan dan keandalan pasokan energi. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Di sini adalah pembangkitan energi listrik. Pembangkit konvensional adalah memanfaatkan tenaga uap atau air untuk menggerakkan turbin generator. Dan juga yang kedua adalah pembangkit tenaga terbarukan, yang dimana memanfaatkan sumber energi alam seperti matahari, angin, dan air untuk menghasilkan listrik. Integrasi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi. Yang pertama adalah sensor pintar. Penerapan Internet of Things atau IoT yang dimana memungkinkan pengawasan real-time dan otomatis jaringan listrik. Yang kedua ada grid digital, pemanfaatan sensor dan analistik data untuk mengoptimalkan kinerja jaringan listrik. Yang ketiga adalah jaringan cerdas, penggunaan teknologi komunikasi yang canggih untuk meningkatkan kendaraan dan efisiensi listrik. Baik, perkenalkan, nama saya Yusuf Sehu. Saya akan melanjutkan materi, yaitu komponen jaringan listrik. Substasi, memindahkan dan mengontrol dan mendistribusikan listrik ke berbagai daerah. Yang kedua, transformator, mengubah tegangan listrik agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, jalur listrik, membawa energi listrik dari pembangkit ke konsumen melalui saluran terminal. Yang keempat, selanjutnya peran telekomunikasi dalam jaringan listrik. Telekomunikasi beberapa dalam memonitor, mengendalikan, dan mengoptimalkan kinerja jaringan komunikasi yang efisien dan cepat, memungkinkan identifikasi gangguan dengan tepat dan tindakan responsif untuk mengaminimasi donate time. Materi selanjutnya itu tentang dan perang masa depan. Yang pertama itu penyimpanan energi. Tantangan dalam menyimpan energi listrik secara efisien dan terjangkau untuk menghadapi fluktuasi permintaan. Yang kedua itu integrasi kendaraan listrik. Peran jaringan listrik dalam menyediakan infrastruktur pengisian baterai kendaraan listrik. Yang ketiga itu keamanan cyber, melindungi jaringan listrik dan telekomunikasi dari ancaman serangan cyber yang semakin meningkat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Adapun inovasi yang ada pada jurnal kami ini grid listrik pintar atau smart grid, dan yang kedua yaitu energi terbaru dan penyimpanan energi, dan yang terakhir yaitu 5G, komunikasi seluler. Baik, pada slide terakhir kami menampilkan studi kasus Smart City, Smart Grid, jaringan listrik cerdas yang ada di Amerika Serikat, studi kasusnya. Nah, Smart Grid telah menjadi salah satu inovasi paling signifikan dalam sektor energi di Amerika Serikat. Sistem ini memungkinkan penggunaan yang lebih efisien dan pengintegrasian sumber energi terbaru. Smart Grid juga membawa perubahan besar dalam telekomunikasi karena memerlukan infrastruktur
komunikasi yang kuat untuk menghubungkan semua perangkat dan sistem dalam jaringan listrik. Adapun tujuan utama dari pengenalan smart grid adalah untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam penggunaan listrik, mengurangi kehilangan energi, dan meningkatkan kendala pasokan listrik. Ini juga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dengan memungkinkan integrasi energi terbaru. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.